Oke, sekarang kita ke rumah kawan saya yang katanya sedang ke dalam budidaya belut. Mari kita lihat-lihat. Wah, ini kolam belutnya, kita lihat dulu. Wah, ternyata ada yang masih kecil-kecil, ada yang udah gede, bahkan ada yang gede sampai satunya itu sekitar 2 kilo. Satu itu bisa nyampe 8 on atau 5 on ya. Oke, mari kita gerebek ke yang punya kulitnya. Permisi. Ya, siapa? Tunggu sebentar. Lagi dibukain pintu. Gimana kabarnya? Masuk. Malam-malam nih, nggak biasanya ada apa nih? Ada sedang membuat dalam budidaya belut. Gimana awal mulanya? Saya penasaran. Oke, ya sebetulnya bukan lagi budidaya sih, cuma lebih tepatnya lagi belajar untuk bisa tahu tentang perbelutan gitu. Mungkin bisa lebih tahu, saya ada nanti contoh yang bisa diketahui. Oke, ya. Mari kita lihat. Lihat dulu bro, tuh belut-belutnya gede. Nah, ini hasil dari yang saya pelajari selama ini dari ternak yang tentunya ada beberapa. Jadi kalau ini biasanya per kilo itu nyampe kurang lebih sekitar 8 ekor atau 9 sampai 10 ekor. Nah, mungkin kalau yang lebih orang-orang seneng nih, karena sekarang juga saya banyak beberapa stoknya, ini yang lebih. Nah, kalau ini sudah super lah ya dikatakan, karena untuk belut yang seukuran sini sudah tentunya sangat banyak orang yang senang, dan otomatis ini karena semakin besar juga ya kurang lebih ada 6 lah atau 7 ekor paling tidak. Nah, ini biasanya yang saya sering masukkan ke para pencinta kuliner belut gitu. Dari pertama mulai sampai panen itu berapa lama waktunya? Kalau menurut masa yang selama ini saya tahu itu sekitar 4 bulan dari masa kita mulai akan membibit. Untuk pembibitannya sampai nanti muncul ada bibit yang sudah terlihat untuk siap dipanen itu sekitar 4 bulan. Nah, biasanya ini ukuran yang sudah ada nih ya, kalau kita 4 bulan itu masih ukuran kecil, jadi sangat kecil sekali. Nah, ini ukurannya ada kurang lebihnya ya ukuran jari kelingking bayi lah ya, ukuran jari kelingking bayi, atau juga ada kelingking anak-anak yang kurang lebih juga. Ini adalah hasil kurang lebih kalau 4 bulan. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, ini sekian hasilnya. Ini 4 bulan biasanya udah sampai segini ukurannya ya. Jadi ada kelingking bayi lah ya. Barusan saya pas mau masuk, saya sempat melihat yang di kolam itu, apakah ada belutnya? Berapa ekor itu? Oh ya, betul. Itu di sana adalah tempat yang sengaja saya budidayakan. Kalau yang di rumah itu adalah untuk yang sudah siap dikonsumsi atau kita siap pasarkan gitu. Kalau yang di sana juga ada yang siap dipasarkan, tetapi di sana kita produktifkan untuk ternaknya. Apakah saya boleh lihat untuk Boleh kita lihat bareng-bareng nanti di sana. Kita lihat kolamnya dulu, kawan-kawan. Nah, ini kolam yang saya bikin untuk sengaja membudidaya belut. Kali ini saya berbeda, mungkin kalau pada umumnya biasanya budidaya belut itu menggunakan media lumpur, tapi kali ini saya menggunakan media air bersih. Yang tentunya kenapa saya menggunakan media ini, karena dengan ini bisa lebih mengurangi tentang kanibalismenya gitu. Jadi tingkat kanibalisme itu semakin kecil kalau kita menggunakan air ini. Nah, ini mungkin ada beberapa yang sudah mulai terlihat punya anak-anakannya ya. Nah, ini indukannya yang sekarang sedang, kalau orang ya ibaratnya lagi menyusui. Nah, ini yang kecil-kecilnya yang memang sudah mulai ada terlihat, ini nanti akan menjadi bibit-bibit. Nah, itu juga termasuk ini. Nah, ini. Jadi untuk dengan pembudidayaan menggunakan air bening itu, kita yang pertama harus sering kontrol, dan biasanya kelebihannya adalah kita mudah untuk memonitoring belut-belut yang ada dan untuk mengurangi kanibalismenya. Juga kita akan lebih mudah untuk mensortir di mana ketika belut-belut itu sudah mulai terlihat anak-anakannya gitu. Saya menggunakan ada eceng gondok supaya untuk
bersembunyi belut-belut, dan juga ada medianya di sini juga. Boleh dilihat ke sini. Ini ada media dengan rapia juga ya. Nah, ini saya gunakan media rapia ini untuk tempat bersembunyi belut. Nah, ini ya, kurang lebih. Nah, ini juga biasanya saya gunakan rapia-rapia di sini itu ketika saya memberikan pakan kepada belutnya. Lagi belajar, cuma dalam tahap belajar saya senang dan hobi dengan belut, yang akhirnya selama ini saya sudah banyak untuk orang-orang yang tahu, karena saya juga berusaha untuk ya mengiklankan lah gitu. Boleh. Iya, siap. Jadi silahkan nanti bisa tahu tentang ini seperti apa, dan tahap yang saya lalui adalah saya lagi mengiklankan di media-media terutama seperti WhatsApp, juga Facebook tentang belut-belut yang ada. Dan nanti bisa dihubungi di bawah ini ya, nomornya ada, WhatsApp juga ada, Facebook pun juga ada. Nah, apakah untuk budidaya belut harus pakai kolam sebesar ini, ataukah bisa sama yang lain, misalkan jolang atau dream atau apa yang gitu? Ya, sebetulnya untuk membudidaya belut itu bagaimana kita mempersiapkan medianya. Salah satunya tempat atau wadahnya. Ini kenapa saya gunakan permanen, karena awalnya saya akan berpikir bahwa dengan permanen ini saya bisa menaruh sekaligus dalam jumlah yang banyak gitu. Biasa kita kalau mau mencoba di rumah sebagai awal itu dengan drum atau misalkan jolang ya, ember besar itu bisa, tinggal kita mau dengan medianya apa. Tapi kalau saya yang jelas medianya enak dengan media air bersih, karena ya salah satunya adalah kita akan mudah untuk menyortir tentang belut-belut dan juga mengurangi kanibalismenya gitu. Itu kalau saya. Jadi betul, lebih enak ya kalau untuk ini. Jadi kalau tempatnya semakin lebar, otomatis akan semakin enak juga belut-belut itu beraktivitasnya, dan akan itu mempengaruhi bagaimana perkembangan belutnya gitu. Nah, itu kan udah soal tempat. Nah, sekarang untuk pakannya gimana itu? Ya, kalau pakan biasanya saya yang sering itu digunakan adalah cacing tanah. Selain juga dengan cacing tanah, biasanya saya menggunakannya adalah bancet ya. Tahu bancet? Bancet. Apa itu bancet ya? Bancet itu kata-kata kecil ya yang biasa ada di sawah yang kecil itu, dan juga saya kadang gunakan keong gitu. Keong juga bisa itu. Bisa ya, ada apa? Tengek atau apa ya, bekicot ya? Berkicot Ya itu biasanya Berarti gitulah ya. Atau juga biasanya saya juga kasih suplemen, yaitu biasanya pelet. Peletnya itu hanya untuk suplemennya doang gitu. pelet juga bisa ya? Pelet juga bisa, karena sebetulnya belut juga salah satu bentuk sebuah ikan yang berbeda dari yang lain. Kenapa? Karena belut ini memiliki dua jenis pernapasan, jadi bisa hidup di dalam air, bisa juga hidup di lumpur gitu. Untuk pemasarannya itu bagaimana? Ya, kalau untuk pemasaran sejauh ini saya masih menggunakan media sosial. Jadi menggunakan WA, menggunakan Facebook, di mana saya mengiklankan, dan kalau ada yang beli baru saya layani dengan pemesan-pemesan yang sudah melalui WhatsApp dulu, chat dan juga inbox, baru saya layani. Dan juga selain itu juga sudah banyak teman-teman yang tentunya kepingin tahu di sini bagaimana caranya, tentang kemana itu dijualnya gitu. Apakah saya sudah ke pasaran? Kalau di pasaran kebetulan saya ada partner yang insya Allah juga siap. Nah, untuk harga apakah mengikuti harga pasar ataukah si Mas punya harga sendiri? Ya, kalau untuk harga saya sih tentunya mengikuti pasaran ya. Ketika harga di pasaran mungkin sekitar 9 atau 100, kalau sekarang nih mendekati hari-hari Idul Fitri ya. Itu kalau ukuran yang jumbo yang saya keluarkan dalam bentuk 1 kilo biasanya sekitar 2 atau 3 atau mungkin bisa paling banyak 6 atau 7. Itu sekarang sih sekitar berkisar 95-an lah ya gitu. Nah, biasanya kalau saya ke pemasok itu harga bawah, supaya pemasok itu juga bisa menghasilkan kembali keuntungannya gitu. Nah, untuk kualitas barang apakah menyesuaikan harga? Ya, kalau kualitas tentunya ya konsumen selama ini yang meminta kepada saya itu yang pasti belutnya fresh dan terlihat masih lincah ya. Itu yang menjadi salah satu keinginan dari para peminat dan konsumen untuk melihat bahwa kan belut ini memang masih fresh atau tidaknya gitu. Jadi itu yang menentukan juga harga. Ketika saya patok harganya sekitar 95, dengan melihat kapasitas ukuran belutnya besar, konsumen itu akan semakin tertarik gitu. Nah, untuk sementara kita mungkin sampai di sini dulu. Untuk bisa lebih lanjut nanti di lain waktu. Oke bro, terima kasih. Oke, siap. Semoga sukses. Amin. Minta doanya. Saya lagi mengembangkan. Mudah-mudahan bisa kita sama-sama sehat dan sukses. Oke, terima kasih. Bye bye.